Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Dr. Andes Haji Saifi, MPD, yang kami hormati Kepala Bidang Pendidikan Islam, Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Hamzah SAG, yang sama-sama kita hormati narasumber yang kita hadirkan di sini, Pak Ketua Pokjawas Kalimantan Utara dan Ketua KKRA Provinsi Kalimantan Utara. Ya, kelompok kerja Raudatul Atfal. Ketuanya beliau Ibu Rusdiani, dan beliau yang sudah kita kirim ke Bogor kemarin untuk mengikuti BIMTEK terkait dengan pembelajaran di RA. Bapak Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah MI, MTS, dan MA, serta RA se-Kalimantan Utara, baik yang hadir melalui virtual meeting. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah kepada kita semua. Pada pagi hari ini kita dapat hadir untuk melaksanakan kegiatan pendampingan pelaksanaan supervisi pembelajaran baik di tingkat RA, MI, MTS, dan MA. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Kanwil yang kami hormati, perlu kami sampaikan kegiatan kita pada hari ini mulai pukul 10 sampai dengan berakhir pada pukul 17.30 hari ini dengan narasumber 2 orang, Pak Darwis sendiri selaku Ketua Pokjawas dan Ibu Rusdiani KKRA Provinsi Kalimantan Utara. Adapun peserta yang tatap muka sebenarnya kami undang itu 15 orang, Pak Kanwil, tapi dengan semangat dari kawan-kawan dari Bapak Ibu Guru RA yang ada di Bulungan ini, alhamdulillah menghadirkan lebih dari 15 orang. Bapak, yang penting ruangan kita cukup. Ya, semangat sekali. Yang hadir melalui virtual itu berjumlah 184 peserta melalui virtual. Adapun anggaran untuk pembiayaan supervisi ini adalah bersumber dari Dipa Kanwil, yaitu pertama peruntukannya adalah untuk paket data peserta. Jadi alhamdulillah peserta ini mendapat paket data. Ini adalah akun COVID, Pak, yang dititipkan anggarannya dari Dijen Pendidikan Pusat. Awalnya kami bingung mau melaksanakan ini karena ada arahan dari Dijen Pendidikan Pusat bahwa anggaran ini jangan direvisi gitu, Pak. Awalnya mau kita revisi, ternyata di akhir tahun ada imbauan untuk tidak revisi, akan ada tindak lanjut pelaksanaan kegiatan ini dari pusat. Ternyata kami tunggu-tunggu juga sampai akhir November juga tidak ada kabar berita dari Dijen Pendidikan Pusat. Oleh karena itu kami ambil langkah untuk tetap melaksanakannya di tingkat provinsi untuk melaksanakan kegiatan ini dengan menghadirkan Pak Darwis dan Ibu ini, Bapak Ibu ini sudah mengikuti BIMTEK ini di tingkat pusat. Dan kami insya Allah Pak Kanwil kepada Bapak Ibu Guru semuanya, kami beri kesempatan nanti insya Allah kalau jika ada nanti panggilan dari pusat terkait dengan bimbingan-bimbingan, pengembangan pembelajaran dan sebagainya, akan kami tunjuk nanti yang mampu setelah melaksanakan tugas di sana untuk menyampaikannya kepada rekan-rekan kita di daerah. Yang kemarin Ketua KKRA sudah, alhamdulillah, dan beliau berkewajiban untuk menyampaikan hasil ilmu yang beliau dapat di Jakarta untuk diterapkan di daerah, khususnya di kalangan Raudatul Atfal di Kalimantan Utara. Kalau Pak Darwis sudah malang melintang sudah di pusat sana menghadiri semua kegiatan, dan wajib sampaikan ke semua guru-guru yang berada di Kalimantan Utara maupun madrasah di Kalimantan Utara. Begitu Pak Darwis ya.
Dan Bapak Ibu semua insya Allah akan berkesempatan mendapatkan mengikuti kegiatan-kegiatan di pusat insya Allah. Ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Pak kami hormati, mari kita buka acara kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya kami mohon kesediaan Pak Kanwil untuk memberikan arahan dan bimbingannya kepada kita semua. Para Pak Kanwil kami persilakan. Sekaligus membuka, maaf Pak tadi keceplosan membuka duluan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Bidang Pendidikan Islam, saya hormati Kasih KSKK, saya hormati Ketua Pokjawas, serta Ibu Bapak, khususnya juga para narasumber kita, hadirin sekalian yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita sekalian bisa berhadir di sini dalam rangkaian acara pembukaan, pendampingan, pengawas pembinaan terhadap pembelajaran supervisi pembelajaran di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara. Saya atas nama pribadi dan Kakanwil menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya acara ini. Alhamdulillah ibu-ibu hari ini bisa berhadir di ruang rapat kami yang sangat sederhana ini. Saya ingin sekali sebetulnya bertemu lebih banyak lagi dengan ibu-ibu, bapak-bapak. Tetapi karena kondisi kita masih seperti ini, kita belum punya ruangan yang cukup luas sehingga seringkali terbatas dengan ruang-ruang yang kita punya seperti ini. Tapi ini tidak mengurangi perasaan senang saya kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir lewat virtual pada pagi hari ini. Saya sudah melihat di layar bapak-bapak, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nanti dengan acara yang kita selenggarakan ini akan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Ibu bapak, saya ini sebetulnya agak merasa sedih-sedih juga. Tadi yang bawa acara ini ibu bapak bisa lihat wajahnya hanya dalam beberapa hari lagi. Bisa diduga ya, karena Pak Ismail ini seorang kasih yang saya anggap sudah sangat mumpuni, tapi bagaimanapun ya kita ini kan perjalanan hidup macam-macam, ada yang ke sana, ke sini dan sebagainya. Nah, Pak Ismail ini sudah mendapatkan tugas baru sebagai pejabat di lingkungan Pemkab Kabupaten Bulungan. Selamat ya. SK-nya sudah ada. Ditinggal nanti saya minta kepada beliau biar ikut dulu di sini. Ya, paling tidak selama kita menuju hari amal bakti ini beliau aktif dulu di sini. Nah setelah itu karena sudah milik orang ya apa boleh buat ya. Tapi saya berharap beliau tetap jalin komunikasi dengan kita. Ibu bapak yang masih membutuhkan beliau, saya kira nomor HP-nya jangan dibuang ya. Tetap dipegang dan ditelepon saja kapan pentingnya. Syaratnya kata beliau jangan tengah malam aja. Tapi bagaimanapun juga ya tentu ini kita perlu saling dukung-mendukung. Bagaimana nanti Kementerian Agama juga dapat perhatian khusus di lingkungan pemerintah Kabupaten Bulungan. Saya yakin melalui Pak Ismail nanti kita ini terutama ibu bapak yang bertugas di Kabupaten Bulungan itu melalui tangan dingin Pak Ismail siapa tahu nanti ada APBD yang mengucur insentif buat ibu bapak semua ya. Ini biasanya kalau yang meminta ke kanwilnya didengar. Paling tidak jadi catatan ya. Saya juga sangat mengikuti data-data guru-guru kita. Memang sebahagian sudah PNS, sebahagian lagi non PNS. Kalau guru-guru RA rata-rata non PNS ya. Nah, jadi yang mengajar baik PNS maupun non PNS itu sebetulnya sama-sama mengabdi untuk anak bangsa kita. Bagi saya tidak ada perbedaan. Cuma kita ini seringkali bukan hanya sekedar berbeda pendapat, yang paling payah itu berbeda pendapatan.
Yang PNS itu sudah bagus pendapatannya, yang non PNS masih kejar mengejar. Itu yang terus kita pikirkan bagaimana nanti supaya ke depan bisa ya kesejahteraan juga setara dengan PNS yang ada. Karena itu sertifikasi guru ini sebetulnya salah satu upaya untuk meningkatkan kesetaraan kesejahteraan kita. Sekarang juga P3K udah mulai diterima, itu juga upaya-upaya pemerintah untuk meningkatkan kesempatan kesejahteraan yang sama dari kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, saya lihat juga pendampingan supervisi ini dalam rangka meningkatkan profesionalisme kita. Dan selama ini guru-guru yang sudah mendapatkan sertifikat dianggap sebagai guru yang sudah profesional. Tapi ada juga yang bertanya ke kami, apa bedanya Pak guru yang profesional dengan yang belum profesional? Apa bedanya? Nah, disinilah kata kuncinya. Kalau yang profesional itu nanti sebetulnya tidak perlu lagi pendampingan karena dia sudah profesional. Yang yang didampingi ini yang belum profesional. Tetapi ya saya maklum juga, kita ini ada yang sudah profesional, ada yang setengah profesional, ada yang masih ingin menuju setengah profesional. Jadi saya harap Pak Darwis yang sudah profesional itu tetap ada kerjasama dengan kita, yang setengah profesional dibantu, yang menuju ke sana juga dibantu. Nah, dengan kehadiran para pengawas tentu nanti juga melalui acara-acara seperti ini akan terus dibimbing kita. Nanti di sekolah masing-masing, apa DRA, DMI, MTS, dan MA itu terus ada pendampingan-pendampingan. Karena kami yakin nanti Ibu Bapak setelah kita menerima kesejahteraan dengan dana tunjangan profesi ini, kita benar-benar dituntut apa kita sudah profesional atau tidak. Karena awal mulanya tunjangan profesional itu dibandingkan dengan profesi lain. Ya, harus ada tunjangan profesional ini sejarahnya guru-guru minta supaya ada tunjangan profesi sebagaimana profesi-profesi yang lain seperti dokter misalnya. Itu mendapatkan tunjangan profesional karena keahlian khususnya. Tetapi dokter itu kita sangat maklum keahlian mereka itu sangat bisa dipertanggungjawabkan dari kacamata dunia ilmiah, khususnya dunia kedokteran. Persoalannya dibandingkan dengan kita, apakah sudah benar-benar profesionalisme kita itu bisa dibandingkan dengan profesi-profesi yang lain? Ini yang harus dikejar. Jangan sampai kita mengejar tunjangan profesi habis-habisan, tapi nilai profesionalisme kita tidak jauh berbeda dengan ketika belum profesional. Nah, karena itu kita berkewajiban adanya pengawalan terhadap ya proses pembelajaran ini secara baik. Nah, saya juga ingin seluruh keluarga besar kita di Kaltara, terutama guru-guru, setelah ada pendampingan ini, ada peningkatan. Nah, cara mengukur peningkatannya saya juga serahkan kepada para pengawas. Bagaimana nanti mengevaluasi daripada pembimbingan ini. Tentu yang paling awal yang bisa dilihat adalah dokumen-dokumen yang ibu-ibu harus siapkan sejak awal. Karena kalaupun dia profesional sangat, tapi kalau dokumennya tidak ada, tidak bisa kita buktikan. Nah, karena itu beliau-beliau ini mengawal kita, mulai dari meningkatkan kognisinya, sampai bagaimana kita membuat dokumen ya Pak ya, terhadap apa yang kita lakukan. Baik, karena itu saya menganggap penting pada akhirnya untuk pendampingan kepada ibu bapak ini agar proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Seperti yang saya lihat di sini ada tujuan daripada pendampingan ini, yaitu memberikan pemahaman kepada peserta tentang konsep perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut supervisi pembelajaran. Ada beberapa di sini. Pertama, konsep. Konsep itu adalah sesuatu yang kita tahu berdasarkan aturan yang berlaku. Itu konsep itu. Jangan sampai kita konsep awalnya tidak mengerti. Apa konsep awalnya? Mulai dari peraturan. Ada Undang-Undang Pendidikan Sistem Nasional, ada keputusan Menteri Agama, ada keputusan himbauan atau surat edaran dari Dirjen Pendis, ada kemudian dari KSKK dan seterusnya dan seterusnya. Konsep-konsep itu harus kita pahami dari awal.
apa peraturan yang mengikat kita, bagaimana isinya, konten daripada sistem pembelajaran kita itu apa saja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, juga perencanaan. Nah, tidak mungkin kita mengajar tanpa perencanaan. Saya sering mengibaratkan orang mengajar tanpa perencanaan itu seperti orang yang berjalan di tengah malam, gelap gulita, nggak tahu arah. Sampai tapi salah alamat. Kalau lagu Ayu Ting Ting itu apa? Apa? Alamat palsu. Kita berjalan tapi ke alamat palsu. Takutnya kecebur di sungai. Nah, jadi jangan sampai kita mengajar tanpa perencanaan. Untuk apa perencanaan? Untuk mengukur hari ini kita dari pokok bahasan itu berapa yang sudah dicapai. Berapa yang belum. Nah, itu gunanya perencanaan. Jangan dianggap enteng itu perencanaan itu. Karena itu untuk mengukur ketercapaian kita hari ini. Saya itu kadang-kadang sedih ada guru yang masih mengajar dengan sistem metode lama. Ya ini metode buka halaman. Ya kan? Karena bukunya sudah paten, pengarangnya ini, penerbitnya ini, buka halaman 1, buka halaman 2, buka halaman 3. Ada atau tidak perencanaan indikatornya enggak jadi penting. Pokoknya anak-anak sudah kemarin halaman berapa? Halaman 5. Hari ini coba buka halaman 6. Sampai halaman 8, tank istirahat. Besok ketemu lagi, buka halaman 9. Nah itu, jadi kita tidak tahu rencana apa yang ingin dibahas pada konten-konten itu. Nah yang paling penting itu bukan hanya sekedar buku, bahan bacaan, tetapi kita merencanakan. Karena itu saya juga ingin kepada ibu-ibu bapak yang ngajar terutama di aliyah dan sanawiyah. Kalau MI dan RA barangkali masih bolehlah buku itu satu pengarang, satu penerbit. Tapi kalau sudah tingkat sanawiyah dan aliyah, saya sudah tidak ingin lagi melihat ada guru yang membatasi untuk satu pengarang, satu penerbit. Padahal bukunya sama. Itu apa gunanya? Gunanya adalah memperluas cakrawala. Ini anak-anak sering menangis, ibu bapak. Minta bapaknya ke toko beli buku. Harus pengarangnya itu, penerbitnya itu. Padahal buku lain banyak. Isinya tidak amat berbeda-beda, tetapi karena gurunya harga mati dengan warnanya pun harus merah, nggak boleh kuning. Untuk dunia sekarang itu tidak lagi seperti itu. Kalau kita masih ingat kuliah S1, satu materi mata kuliah literaturnya sampai puluhan ya. Begitulah sekarang ini mestinya. Nah, saya juga khawatir kalau ada guru yang satu pengarang, satu penerbit, itu ada kerjasama khusus dengan penerbit. Nah, biasanya itu yang dicari tuh. Ya kan? Kok Bapak ini tahu pengalaman? Iya, bayangkan kalau penerbit datang satu buku yang sama dengan pengarang dan penerbit yang sama, dapat 200 biji, berapa tuh untungnya ya? Apalagi mereka MUU dengan kepala sekolahnya, nggak boleh buku yang lain. Nah, itu kan mempersempit dunia ilmu. Padahal dunia ilmu pengetahuan tidak sesempit itu. Kita boleh baca pengarang yang lain, penerbit yang lain. Nah, itulah gunanya ada pendampingan ini. Memperjelas bahwa ilmu pengetahuan itu tidak sesempit itu. Jadi saya mendukung kalau sudah di tingkat aliyah dan sanawiyah, ya guru-guru berpikirnya sudah tidak sesempit itu lagi ya. Itu penting buat apa? Karena memang kita dalam sistem pembelajaran ini ilmu pengetahuan karena sudah sangat terbuka. Ya bedalah kalau RA dengan MI mungkin masih perlu satu arah ya. Guru dan pembimbingnya punya literatur yang banyak tapi muridnya masih satu, ya nggak masalah sih. Tapi kalau sanawiyah dan aliyah saya pikir sudah waktunya literatur pun dengan pengarang, dengan penerbit yang berbeda tapi judul yang sama nggak masalah lagi sudah. Ini apa? Ya salah satunya saya ingin supaya kita di dalam melaksanaan pembelajaran itu agak terbuka wawasan. Nah, dalam soal merencanakan itu juga boleh kita mengambil dari buku-buku yang berbeda-beda. Yang penting kontennya itu sama di kurikulum, di silabusnya kan sudah ada. Ya. Jadi saya pengen sudah mulai seperti itu. Kemudian yang kedua, dalam pelaksanaan. Penting ada korelasi antara judul, pokok bahasan dengan metode yang Ibu Bapak sajikan. Misalnya nih saya ambil contoh ringan ya, soal berwudu nih.
Kalau soal berwudu itu salah metode itu nggak bagus. Misalnya apa? Mungkin sengaja atau tidak sengaja, saya pernah baca berwudu kok metodenya ceramah. Nyambung nggak itu? Nah, yang benar adalah praktek. Nah, ini kan contoh mudah nih. Ada orang sholat berwudu itu metodenya kok masih ceramah. Nah, ini yang menurut saya antara pokok bahasan dengan bagaimana kita melaksanakannya, metodenya harus disajikan di situ yang baik, yang tepat gitu. Jangan lagi sampai seperti tadi itu. Supaya dalam pelaksanaan ini pelajaran-pelajaran yang mungkin ada konten dianggap susah itu lebih mudah jadinya. Ada anak yang ketakutan dengan guru agama. Saya sudah menemukan beberapa anak yang kalau melihat dari jauh guru agama sudah merinding dia. Apa? Ternyata metode yang dipakai guru agama itu semuanya metode hafalan. Tidak bisa ketemu ayat, hadis mesti hafalan itu. Saya paham lah itu memudahkan metode ya. Sehingga murid yang tidak bisa menghafal nih, jangankan ketemu guru dalam kelas, di jalanan pun sudah lari dia. Merinding. Pasti saya kena cubit lagi. Maka ya itu sanksinya kalau nggak hafal dicubit. Sehingga ya metodenya cubit-cubitan. Nah, kita jangan lagi menemukan ada guru yang mengajarkan agama terkesan sulit. Karena metodenya yang tidak tepat. Metode hafalan masih baik. Tetapi dengan tadi, metode yang salah bisa menakutkan bagi anak. Metode itu dalam melaksanakan pembelajaran gunanya adalah bisa jadi ada pelajaran yang mudah, tetapi kemudian di dalam pelajaran itu kita mudah pula memasukkan kepada praktek-praktek anak-anak kita, mudah pula di dalam kognitif praktek-praktek kesehariannya, afektifnya dan lain-lainnya itu, sehingga masuk dia ke situ. Nah, lebih penting lagi ada konten yang sulit, tapi kemudian jadi mudah. Kenapa? Karena ketersesuaian antara metode dengan materi yang ada. Nah, kalau ibu bapak kesulitan di dalam meramu metode, ini gunanya pendampingan. Nah, jadi kalau orang belum bisa naik motor, didampingin, kan supaya tidak takut, ya kan? Nah, itu gunanya pendamping. Nah, karena pendampingnya saya lihat sangat profesional dan profile, kayak Pak Darwis ini mudah sekali. Nah, belum kita ketemu sudah senyum duluan. Itu mudah. Coba kalau beliau pakai kumis jarang senyum. Ayo kita mau WA aja bingung ya kan? Apalagi mau ketemu. Tapi kalau belum ketemu udah senyum duluan tuh berbunga-bunga kalau Pak Darwis mau datang rasanya ya Bu. Ada kabar, Pak Darwis datang hari ini. Oh, siap dong. Nah, ada yang beli kelapa, ada yang beli ini. Karena mau kedatangan Pak Darwis. Itu artinya bahwa seorang yang sudah profesional itu tidak perlu lagi membuat wibawa yang di luar sesungguhnya. Dengan pengetahuannya dia sudah berwibawa. Nah, samalah guru dalam kelas tuh. Biasanya kalau ingin kelihatan berwibawa, metodenya marah-marah melulu. Kalau anak sudah takut, dia senang. Wah, guru itu paling kita takuti. Senang, gembira. Berarti saya dianggap berwibawa. Padahal sesungguhnya berwibawa bukan karena datang dari ketakutan atau kita membuat anak menjadi cemas. Berwibawa itu karena guru mengerti ilmu pengetahuan yang mau diajarkan dan bagaimana prosesnya yang baik. Nah, itu yang berwibawa. Nah, jangan lagi terbalik-balik kita mendidik anak kayak zaman Belanda. Zaman Belanda tuh begini. Anak-anak, selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik. Coba lipat tangannya semua. Dilipat semua. Dari awal masuk sampai pulang lipat tangan, semua nggak berani buka-buka. Itu tidak ada kemerdekaan bagi anak. Yang kedua, sistem di dalam kelas. Anak itu 1 tahun belajar punya teman cuma 2. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Kenapa? Duduknya nggak boleh pindah-pindah. Nah, itu kan dalam agama mengurangi silaturahim. Pada dengan duduk berpindah teman yang berbeda, itu akan menyambung silaturahim. Nah, jangan sampai anak 1 tahun belajar punya teman cuma 2, kiri dan kanan. Itu belum terpikirkan ya. Nah, begitu. Jadi, kenapa dunia luar itu cepat sekali ilmu pengetahuan diserap dengan baik, antara lain itu cara, metode yang disajikan pada anak-anak.
Jangan lagi mengajar itu mencari wibawa dengan cara pakai mister hari-hari patah 2, patah 3. Teman saya itu ada dulu sekolah sampai hari ini kupingnya tuh bulat begini. Itu karena gurunya marah diputar Pak Darwis. Separuh dia belah nih telinganya. Sampai hari ini ya dendamnya luar biasa. Kalau sudah cerita soal guru masa lalu, dia itu diam. Itu menunjukkan dendam. Bayangkan orang gagahnya begitu, begitu bercermin lihat kuping separuh aja bagaimana rasanya. Itu karena metode masa lalu. Luar biasa sampai hari ini. Dan kita tidak usah meniru-meniru yang begitu. Buat yang baru, yang kemudian pelajaran itu justru menyenangkan. Nah mungkin ada juga orang ketakutan, kalau begitu saya tidak berwibawa di depan anak-anak. Bukan. Wibawa sekali lagi bukan dalam bentuk kekerasan. Apalagi era sekarang. Kalau sedikit ngajarnya agak keras, hati-hati tuh. Siapa yang di depan kita nggak tahu. Salah sedikit anaknya lapor bapaknya. Dulu kalau ada anak yang dicubit sama orang tua, lapor bapak. Di mana kamu dicubit? Sebelah kanan. Bapaknya nambah sebelah kiri. Jadi kita rugi lapor sama papa ya. Sekarang ini ibu bapak cubit anak orang sebelah kanan, ditanya, ibu siapa yang nyubit? Itu Ibu Sri. Lalu gurunya datang. Mana tuh Ibu Sri? Didatangin. Ibu, kalau sekali lagi mencubit anak saya laporkan ke polisi. Nah, itu sudah kejadian. Bahkan saya menemukan ada orang tua wali murid bawa pisau. Itu langsung di depan saya ditaruh begini. Mana tuh gurunya? Wah, terpaksa kita bohong semua. Tidak ada, itu tidak ada, udah pergi dia. Nah ini kan kejadian-kejadian seperti ini mengingatkan kita bahwa tidak efektif lagi kita mengajar dengan cara-cara seperti itu. Walaupun kita tahu pendidikan itu juga tidak perlu lembek-lembek seperti yang lembek banget. Ada sistem yang harus keras. Nabi memberi isyarat itu. Contoh nih, kalau anakmu sudah 10 tahun tidak mau sholat, pukullah dia. Itu contoh mengajar yang juga harus ada kerasnya. Tapi yang diperintahkan siapa? Orang tua, bukan guru. Maka kalau guru yang memukul, nah kena hukum lah kita. Jadi itu orang tua. Kalau orang tua terhadap anak keras kan bisa dengan memukul sayangnya itu entah di mana gitu ya. Nah, gitu. Tapi kalau kita ke anak orang lain untuk era sekarang ini hampir sulit bagi saya membayangkan apa yang terjadi kemudian setelah itu. Walaupun sebetulnya kita tahu penting itu sedikit keras, penting juga, jangan lembek-lembek amat gitu. Tetapi yang pandai menggunakan metode itu tidak terlalu kesulitan mengatasi anak-anak yang bandel dalam kelas. Anak bandel itu bukan hanya di lingkungan kita, ibu-ibu. Saya itu dulu di Australia melihat anak-anak SD juga banyak yang bandel dalam kelas. Itu suku aborigin yang warna kulitnya hitam kelam, rambutnya keriting, itu diskon risiko. Mereka kalau belajar sampai naik-naik ke atas meja. Wah, susah sekali ngatasi anak-anak yang hiperaktif itu. Tapi dengan metode yang baik, pendekatan yang baik, pada saat belajar mereka diem, manut. Tapi gurunya keluar, naik meja lagi, naik. Wah, itu suku aborigin itu luar biasa. Nah, kita ini di Indonesia tidak ada suku-suku yang seperti itu. Kalau di Australia itu ada di kelas itu suku aborigin 1-2 orang, hancur yang lainnya. Tapi mereka tidak melakukan kekerasan terhadap anak. Tetap diberikan kesempatan untuk belajar dan ada pendekatan dengan cara metode. Itu sebabnya guru kalau di sana masuk kelas tidak petentang-petenteng dengan satu buku. Tidak ada perhatian buat anak kalau buku yang dibawa hari-hari satu. Nah ya, sudah hafal isi buku, masih aja buku itu yang dibawa. Ketika guru datang ke dalam kelas, nah bawa gambar-gambar, bawa kertas-kertas, bawa bunga-bunga, kalau wah itu fokus anaknya itu udah beda banget. Jadi jangan kalau bawa barang nggak usah khawatir, itu justru membuat anak fokus pada arah-arah tertentu yang mungkin kita tidak bisa mengatasi masalah, dengan itu akan terselesaikan masalah tanpa masalah. Itu kan yang repot di dalam kelas itu menyelesaikan masalah dengan masalah yang baru.
Yang mudah itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Gimana caranya? Itu dengan barang-barang yang dibawa tadi. Kalau sekarang laptop lah ya. Laptop kemudian sajikan gambar-gambar atau lagu-lagu. Wah, anak-anak itu udah fokus ke situ aja. Nah, jadi itu bagus sekali saya kira dengan metode-metode yang banyak seperti itu. Nah, rupanya di dunia ini banyak manusia-manusia yang bukan hanya di Indonesia yang punya karakter-karakter yang sulit diatasi. Bayangkan kalau anak-anak aborigin itu udah rambutnya keriting, hitam, wah masuk. Apalagi di secondary school, primary school yang luar biasa tuh. Jadi itu menunjukkan betapa metode itu di seluruh dunia dibutuhkan. Itu yang sering saya cerita ya, kenapa orang Israel itu lebih banyak yang cerdas, pinter ketimbang manusia di negara-negara lain. Sekitar tahun 2000 itu mereka dalam 1000 penduduk sudah 500 yang doktor. Saya masih ingat di Indonesia waktu itu kita ada yang sudah 500 Pak, yang doktor. Lalu apa masalahnya? Ya terkait dengan metodologi kita di dalam proses pembelajaran. Jadi ini yang menyebabkan kenapa kita terlambat mencetak SDM yang berkualitas. Jadi guru dengan muridnya itu, saya merasakan ya, kalau lagi kuliah itu ada teman terlambat, dosen mereka itu datang, disapa, disambut, dipersilahkan duduk. Mana ada guru kita murid terlambat disapa, dibawa, duduknya disajikan. Ya, paling kita itu ya itu tadi kayak teman saya yang telinganya, oh kita nih, kamu lagi yang terlambat, besok lagi, itu lagi, habislah telinganya nih semua guru. Sama juga sistem bertanya. Kalau ada murid yang nakal, bandel, guru itu pasti nanya ke situ ya. Nanti masuk guru yang lain, nanya itu lagi. Masuk lagi, 5 orang guru sehari, 5 orang nanya ke dia. Jadi pulang ke rumah dia nangis sama mamanya. Mama saya berhenti sekolah di situ, semua guru nanya saya. Padahal dalam soal berbagi ilmu, transfer of knowledge itu tidak begitu caranya. Di dalam persepsi kita masuk di pagi hari itu yang menyenangkan adalah bikin pertanyaan yang mudah-mudah, pertanyakan kepada anak yang paling pandai. Maka di pagi itu, Anda sudah berbagi terhadap 30 murid ilmu yang sama. Itu konsepnya. Kita ini lain kadang-kadang. Bikin soal paling sulit, arahkan kepada anak yang paling bodoh. Lalu pagi itu kita maunya marah aja, ya kan? Kita tuh separuh batin sudah marah kalau situasi yang kita hadapi begitu. Nah, coba dialih bagaimana pelajaran yang menyenangkan tanpa harus mengurangi rasa hormat siswa itu terhadap kita. Terus saya senang juga mendengar cerita begitu. Ada guru bikin soal yang mudah, diberikan pada yang paling pinter. Kalau 30 dalam kelas pagi itu 30 orang tuh mendapatkan ilmu yang sama. Itu benar rupanya itu. Nah, sama juga kalau anak yang tidak dapat dalam belajar satu hari itu, di mana kesulitannya ada persuasifnya dia. Saya dulu agak jengkel juga dosen masuk nih semua yang pakai kopiah di belakang ini, kopiah putih tapi di belakang Yahudi kan itu kan. Tiap kali dosen masuk Yahudi, tiap kali dosen masuk Yahudi. Tapi akhirnya saya tidak bisa lagi mengelak kehebatan dia di dalam menyajikan metodenya. Kita kesulitan misalnya dalam bahasa Inggris, kita kesulitan dalam literatur, itu dia datang ke kita, dia menyapa kita. Apa kesulitanmu nak? Kalau bahasa kita ya. Apa kesulitanmu nak? Oh saya nggak bisa ini. Besok datang ke rumah saya ya, saya punya buku. Kamu boleh pinjam, nanti bawa pulang. Lah coba. Lalu orang ngasih ilmu tuh, ini ada gelas kosong, dimasukkan benar-benar air ke dalam gelas itu. Jadi tidak tanggung-tanggung. Sehingga kecerdasan mereka itu detail sekali. Nah kita ini kan banyak melahirkan anak-anak itu setengah pintar. Setengah pintar. Ada contoh ya. Kita belajar Fatihah. Kalau yang benar tuh belajar Fatihah mulai dari makhrajul hurufnya sampai kita belajar maknanya. Baru sholat itu nyaman. Ya enggak? Kita ini bagaimana ilmu itu enggak setengah-setengah. Belajar Fatihah. Itu huruf-hurufnya gurunya juga tidak pandai tajwidnya. Belum lagi menerjemahkan. Sehingga lulus dia sampai aliyah. Ya Fatihahnya ya gitu-gitu deh.
tidak bisa khusyuk ya sholatnya karena mengartikan juga nggak paham. Nah itu ilmu kita setengah-setengah. Kalau mereka bidang studinya itu sedikit, dalam 1 tahun mungkin hanya 4 bidang studi, tapi ilmunya detail. Nah di kita mata pelajaran kalau di madrasah 14 bidang studi, semuanya setengah-setengah. Itulah yang saya katakan seringkali kita melahirkan sarjana itu sarjana pengantar. Kenapa? Di tarbiyah atau di FKIP belajar ilmu pendidikan itu pengantar ilmu pendidikan. Belajar psikologi, pengantar ilmu psikologi. Belajar statistik, pengantar ilmu statistik. Begitu lulus ya sarjana pengantar. Tidak detail sekali ilmu kita itu. Nah, saya ambil contoh kenapa banyak dulu yang S1 ingin praktek di lingkungan Kemenak. Saya ingin tahu, bisa nggak ada bikin persiapan mengajar. Rata-rata tidak tahu. Padahal dia S1 FKIP, S1 juga tarbiyah. Mungkin di antara kita ada yang begitu ya. Jadi, apa dia datang ke sekolah? Dia ketemu guru pamongnya. Akhirnya dia belajar dengan guru pamong. Kata guru pamong, "Loh kamu kan mau sarjana baru ini, kamilah yang belajar sama kamu." "Oh tidak Bu, saya nggak bisa bikin satuan pelajaran, saya tidak sanggup." Nah, padahal dia sarjana pendidikan. Nah ini yang saya sebut dengan sarjana pengantar pendidikan. Kita kalau sudah terlanjur dicetak seperti itu, sekarang kan sudah profesi sebagai guru, jangan begitu lagi. Karena nanti anak-anak kita yang akan jadi korban. Itu sebabnya saya menyambut baik acara pendampingan supervisi pembelajaran ini dalam mereka meningkatkan kualitas semua pihak, baik guru yang senior, yang junior maupun yang pemula. Jadi saya kira kalau kita berkolaborasi dengan baik, nanti akan menghasilkan Bapak Ibu yang sangat berkualitas. Lalu bagaimana pula tindak lanjut supervisi pembelajaran itu? Tindak lanjutnya adalah misalnya dalam soal mengevaluasi ya. Saya ingin Ibu Bapak itu dalam setiap pokok bahasan itu langsung dievaluasi. Evaluasi itu kan berbagai macam cara ya, ada lisan, tulisan, ada yang sifatnya melempar pertanyaan, dan bikin pertanyaan yang baik-baik langsung berhubungan dengan pelajaran yang disajikan. Nah, evaluasi ini penting itu dalam rangka mengukur indikator yang Ibu Bapak sudah buat. Oh, saya hari ini dari 5 indikator, anak-anakku hanya 3 yang dia kuasai. Itu berarti hanya 60% tercapai pembelajaran kita hari ini. Nah, bagaimana yang 40%-nya? Itulah besok pagi yang disebut dengan persepsi itu. Nah, tanya jawab, yang 2 tidak tercapai itu diulang lagi, bikin pertanyaan yang mudah-mudah, sasarkan kepada yang anak pintar, maka pagi itu sudah menyelesaikan 5 tujuan pembelajaran kemarin. Ya, kalau tidak seperti itu, kita nggak tahu ukurannya. Hari ini berapa persen sih tujuan kita sudah tercapai? Jangan-jangan belum pernah diukur ya. Nah, ini yang susah. Saya itu sulitnya itu kalau guru-guru tidak pernah mengukur setiap hari. Sehingga waktu bikin soal, dia tidak tahu ini soal yang mudah berapa persen, soal yang sedang berapa persen, yang sulit berapa persen, kagak tahu. Kenapa? Karena tidak pernah mengukur. Coba kalau kita punya bank soal, dari 5 yang indikator itu bikin soal, hari ini udah kelihatan itu, oh ini 3 soal mudah, yang 2 ini sedang tahu kita. Atau ada 1 soal yang sulit. Kita bisa ngukur. Saya hampir yakin sekarang nih guru yang bikin 50 soal itu dalam setiap semester, jangan-jangan belum tahu persentase soalnya yang mudah berapa, yang sedang berapa, yang sulit berapa. Jangan-jangan itu belum tahu. Nah ini yang jadinya sulit kita. Belum lagi bagaimana kalimat demi kalimat soal itu yang kadang-kadang kontradiktif. Yang saya juga keberatan soal yang dibuat. Saya lihat dari Jawa Tengah kemarin ada, dari mana ada. Masa soal itu tidak tahu kesetaraan. Contoh nih ya, yang paling mudah nih. Di dalam kehidupan, apakah Anda menggunakan sebaiknya Al-Quran, Pancasila, PMP? Itu soal itu jelas-jelas 100% tidak baik. Al-Quran itu tidak bisa disandingkan dengan Pancasila. Pancasila dengan PMP, nggak bisa.
Al-Quran itu ranahnya wahyu. Tidak bisa diperbandingkan dengan produk manusia. Nah, itu yang saya bilang bikin soal sangat keliru. Jadi tidak bisa seperti itu. Ada lagi yang terakhir tuh saya lihat bikin soal membandingkan ini dan itu. Perusak negara ini adalah disebutlah ormas Islam seluruhnya. Bingung anak-anak memilih ini yang mana. Ada begitu deh. Nah, itu juga penting ada pendampingan, membuat butir-butir soal yang sepadan perbandingannya A, B, C dalam multiple choice-nya itu. Jangan sampai itu wahyu itu dipersandingkan dengan budaya manusia. Itu contoh kecil yang sudah kami temukan di soal-soal yang dibuat oleh guru. Karena itu kami memang sangat hati-hati di dalam memilih CPNS yang ingin jadi guru. Saya salut di Malaysia itu. Malaysia itu waktu saya berkunjung ke sebuah ma'had, saya tanya kepada pengetua. Pengetua itu kepala sekolah ya. Tulisannya pengetua, Pak. Saya tanya, siapa ini pengetua? Oh, ternyata kepala sekolah. Kalau ada rumah korban kamu lelaki itu apa biasa? Rumah bersama. Kalau pasukan injak-injak bumi, oh itu. Itu pengetua. Saya tanya gimana nih, ustadznya dari mana aja? Tapi ini sudah puluhan tahun yang lalu saya ketemu di Ma'had itu. Dijawab oleh mereka, ini gurunya macam-macam Pak. Ada dari Madinah, ada dari Makkah, dari Mesir, dari Yaman, dari mana-mana, yang Timur Tengah itu. Lalu saya tanya bagaimana meramukan perbedaan itu? Nah, ternyata ketat mereka. Boleh dari Madinah, boleh dari Makkah, Yaman. Tapi tidak boleh merubah kurikulum pemerintah. Kalau mau ngajar jadi guru, wajib menggunakan kurikulum pemerintah. Tidak boleh paham sendiri yang masuk ke situ. Itu sebabnya saya terus memikirkan, jangan sampai kita mengambil guru yang pahamnya jauh berbeda dengan kita. Contohnya, dia mengharamkan hormat kepada bendera merah putih. Nah itu kan kalau sudah mengharamkan itu ya nggak bisa dengan kurikulum pemerintah. Boleh itu soal kebangsaan. Memang kalau cari hadis Quran yang nggak ada, tapi itu soal kebangsaan. Nah, saya ingin juga latar belakang guru-guru itu kita entah dari mana-mana, tapi yang penting adalah mengacu kepada kurikulum pemerintah. Jangan bikin kurikulum sendiri yang justru bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Kalau ada ditemukan guru-guru begitu, cepat dilaporkan ya. Karena jadi virus kita susah itu ngobatinya. Ada dulu saya punya PNS 1. Dia lebih memilih berhenti jadi pegawai negeri daripada melepas keyakinannya. Nah, saya sampaikan karena saya sudah menemukan itu. Saya dibujuk bagaimana supaya jangan berhenti. Saya panggil suaminya, panggil orang tuanya. Udahlah, suami sama orang tua sepakat, teruskan aja PNS-nya. Sudah berapa puluhan tahun kok. Tapi yang bersangkutan tidak mau. Salah satu indikasinya adalah apel itu dia tidak mau hormat kepada bendera merah putih. Nah, kalau yang itu terjadi di lingkungan kita, soal kebangsaan kita rapuh nanti. Jadi masalah. Itu sebabnya kita hati-hati di dalam menerima CPNS. Terutama guru. Nah, saya berharap guru-guru juga tidak ada yang seperti itu ya. Ya Pancasila terima sebagai ideologi bangsa, sebagai wadah kita untuk bernegara. Agama adalah hubungan kita dengan Tuhan, serta sosial interaksi dengan masyarakat. Tidak pernah lepas dua-duanya juga masih tersambung. Ini sengaja saya sampaikan dalam pertemuan ini untuk bisa lagi kepada kita diingatkan bahwa agama dan bangsa tidak bertentangan. Orang beragama lebih kuat lagi untuk kesatuan dan persatuan. Berbangsa untuk mewadahi daripada umat beragama. Jadi kita tidak ada perbedaan antara paham kebangsaan dengan paham agama. Nah karena itu terutama RA, MI, MTS, MA, ayo kita jangan mempertentangkan hal-hal yang terkait dengan paham-paham kebangsaan kita. Itu penting dimanapun Bapak Ibu berada agar diperhatikan baik-baik. Karena untuk merdeka saja kita payah, apalagi mempertahankan kemerdekaan. Jangan sampai Indonesia ini terpecah-pecah karena paham-paham yang seperti itu. Sekarang ini apa sih susahnya hidup di Indonesia beragama? Mau beribadah sekuat apapun nggak ada yang melarang. Saya kira ini rahmat bagi kita semua. Orang Islam mau beribadah, tidak ada yang mengganggu. Kristen, Buddha, Hindu silahkan. Nah, justru ini yang kita pelihara, kita rawat. Jangan membawa pertentangan antara agama dengan negara.
Baik, Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya tujuan terakhir yang saya sampaikan adalah membantu perbaikan berkelanjutan dan peningkatan pengelolaan pembelajaran sehingga terwujud kondisi proses pembelajaran yang sebaik-baiknya di RA, di MI, MTS, dan MA. Membantu perbaikan, bukan tidak baik, tapi sudah baik, lalu kita tingkatkan lagi. Nah, ini tugasnya Pak Darwis dengan Ibu berdua untuk meningkatkan terus perbaikan-perbaikan di antara kita. Pertemuan seperti ini untuk muhasabah juga. Kita lihat kekurangan-kekurangan kita, ketidaktahuan kita, lalu ditambah dengan kawan-kawan sudah mengikuti pelatihan-pelatihan supaya ada perbaikan, peningkatan kualitas. Dengan begitu maka pendidikan kita akan semakin maju. Karena di era sekarang kan kita sangat berbeda nih mendidik anak dengan era zaman kita. Saya itu sendiri kalau ngajar sekarang mungkin tidak mampu juga karena anak-anak kan IT-nya lebih hebat ya. Baik di RA, di MI, MTS maupun MA, dia pegang laptop, pegang HP, dia sangat mengerti. Nah, saya kalau sudah agak teknis itu juga lari ke anak, bingung juga. Jadi ya ini era yang harus kita hadapi, karena itu jangan kalah metode mengajar kita supaya di era seperti ini kita dapat mengikuti. Yuk kata Nabi itu kan, didiklah anakmu sesuaikan dengan zamannya. Ini sudah zaman seperti ini, ya kita tingkatkanlah cara-cara kita di dalam menyampaikan ilmu pengetahuan. Nah, saya kira Ibu Bapak demikian yang saya sampaikan, ngalur ngidul sana sini, karena itu kecintaan saya kepada Ibu Bapak semua terhadap profesi guru-guru ini. Saya lagi-lagi bilang, saya kalau ketemu Ibu Bapak guru tuh kembali ke habitatnya saya sendiri. Jadi selalu senang bercerita, menyampaikan pengalaman dan sebagainya. Cuma mohon maaf saya belum pernah datang satu demi satu ke RA maupun MI ya. Jadi ya kalau kita belum kenal dimaklumilah. Apalagi setiap kali ketemu tutup begini nih. Saya juga tutup, ibu juga tutup. Jadi kalau ketemu di warung di mana lah saya belum kenal dimaklumi ya. Ya ditegur saja, Pak. Nah sudah, jangan malu-malu. Nah, saya ini senang aja kok berteman dengan siapa aja. Enggak masalah. Tegur sapa itu penting. Jangan sampai ada ketemu saya lari. Ini ketabrak mobil nanti. Kalau ketemu saya ditegur, oh Bapak, iya pasti saya senang. Ya, jangan ada pikiran-pikiran yang ketakutan dan sebagainya. Apa sih ketakutan? Akanwil itu biasa-biasa aja. Kalau sudah berhenti jadi akanwil, jadi apa lagi? Nah, karena itu ya dalam soal sementara ini kita jangan terlalu membeda-bedakan. Apalagi saya juga guru, ya kan? Nah, kalau saya juga guru, ketemu guru senang saya banget. Nah, cuma itu tadi mohon maaf tidak sempat silaturahim dari RA ke RA, MI ke MI, MTS ke MTS. Ya seadanya yang saya dapat. Tapi silaturahim seperti ini saya yakin menyambung persaudaraan kita. Itu juga Ibu Bapak yang hadir di virtual ya. Saya salut dan terima kasih atas jerih payah Ibu Bapak selama ini yang sudah mendidik anak-anak kita. Nah, informasi terakhir saya ini dengan Pak Hamzah ingin sekali menyiapkan perguruan tinggi agama Islam di Kaltara ini. Mohon doanya ya. Sekarang kita sedang menggodok persiapan-persiapan ke arah sana. Siapa tahu Ibu Bapak ada yang sudah S1, sudah S2, lalu kemudian nanti pengen alih profesi jadi dosen, ya siap-siaplah melamar Pak Hamzah. Melamar Pak Hamzah. Menyampaikan lamaran buat Pak Hamzah. Masih salah kalimatnya ya. Menyampaikan lamaran buat jadi dosen. Nah, nanti kan boleh kita kalau yang belum S1 saya kira nggak ada lagi ya. Ya, S1 semua sudah aman. Kalau yang ingin ke S2 silahkan. Nanti kita akan buka perguruan tinggi agama Islam supaya Kaltara sejajar dengan provinsi lainnya. Mohon diaminkan dan didoakan di rumah nanti ya. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara hari ini saya buka dengan resmi.